Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Ustadz kelas 12 IPA dan IPS, Ustadz Aliyah yang dimanapun anak Ustadz berada, semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam mengarungi kehidupan. Baiklah, kita akan melanjutkan pelajaran kita bab kedua, yang mana bab kedua ini adalah tentang akidah akhlak, tentang akhlak terpuji, yang mana pada akhlak terpuji ini kita akan belajar tentang amal soleh. Jadi apa itu amal soleh? Amal soleh menurut bahasa diartikan sebagai perbuatan baik yang mendatangkan pahala atau sesuatu yang dilakukan dengan tujuan berbuat baik terhadap masyarakat atau sesama manusia. Secara istilah, amal soleh itu adalah perbuatan bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah atau menunaikan kewajiban agama yang dilakukan dalam bentuk berbuat kebaikan terhadap masyarakat atau sesama manusia. Amal soleh adalah setiap pekerjaan yang baik, bermanfaat, dan patut dikerjakan, baik pekerjaan yang bersifat ubudiyah seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain, atau pekerjaan yang bersifat sosial seperti menolong orang lain, menyantuni anak yatim, dan peduli pada sesama, dan lain-lain. Yang kedua adalah membiasakan beramal soleh dalam kehidupan sehari-hari. Membiasakan beramal soleh dalam arti luas atau bagi umat Islam adalah suatu kewajiban, karena nilai baik atau tidaknya seseorang itu ditentukan oleh amal perbuatannya. Suatu kaum mengalami kemajuan ataupun kehancuran disebabkan karena perilaku baik atau tidak bangsanya. Dasar hukum mengenai tentang pentingnya amal soleh ini termasuk terdapat dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 97, yang artinya barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang lebih baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Membiasakan beramal soleh dalam kehidupan sehari-hari adalah suatu keniscayaan. Oleh karena itu, kita harus mengetahui prinsip-prinsip amal soleh, antara lain yaitu yang pertama, mengetahui ilmunya. Dalam ajaran agama Islam, orang yang melaksanakan sholat dan agar sholatnya diterima, maka ia harus mengerti ilmu tentang sholat. Dan demikian pula dengan ibadah-ibadah lainnya, baik puasa, zakat, haji, dan sebagainya. Yang kedua adalah niat yang baik. Niat dalam beribadah sangat penting. Setidaknya terdapat dua fungsi niat apabila dihubungkan kepada ibadah, yaitu membedakan ibadah dengan kebiasaan dan membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Yang ketiga adalah sabar saat melaksanakan ibadah. Sabar bukan hanya diperlukan bagi orang yang mendapatkan musibah, tetapi sabar juga diperlukan bagi orang yang melaksanakan perbuatan taat. Saat seseorang bangun dalam melaksanakan sholat sunat tahajud, maka untuk dapat melaksanakan sholat tahajud tersebut seseorang harus bersabar. Yang kedua, yang keempat adalah ikhlas setelah melaksanakan. Ikhlas dalam beramal soleh berarti menyerahkan segala sesuatu yang kita laksanakan semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kedua. Alat terpuji yang kedua yang kita pelajari pada bab ini adalah toleransi. Jadi kata toleransi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu tolerare, yang berarti berusaha untuk tetap bertahan hidup atau tinggal berinteraksi. Toleransi menurut Al-Quran dan As-Sunnah diterangkan dalam sebagai berikut. Dalam Al-Quran itu firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Mumtahanah, di mana ungkapan Allah tidak melarang kamu, memberikan isyarat bahwa Islam itu menolak orang yang berasumsi bahwa tidak boleh berbuat baik terhadap non-muslim. Adapun berdasarkan hadis ini, maka hal tersebut sudah diterapkan oleh Rasulullah SAW saat mereka hijrah ke kota Madinah, di mana ia menjumpai orang-orang Yahudi dan kaum musyrikin lainnya sebagai penduduk pribumi. Yang ketiga, toleransi sepanjang sejarah.
Sikap Rasulullah SAW dalam hal bertoleransi itu diikuti oleh para sahabatnya lain. Sayyidina Umar pernah membuat perjanjian Aliyah, perjanjian Yerusalem. Saat itu Yerusalem yang sudah menjadi bagian dari wilayah umat Islam menjamin kemerdekaan beragama bagi penduduknya. Bahkan saat itu Umar mewajibkan orang Yahudi untuk menetap di kota tersebut. Amr bin As saat masuk ke wilayah Mesir disambut dengan antusias oleh masyarakatnya, khususnya yang beragama Kristen Koptik. Demikian pula dengan kekuasaan Islam di Spanyol selama 800 tahun. Yang keempat adalah bagaimana kita membiasakan perilaku toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Memiliki sikap toleransi adalah suatu keharusan dalam Islam. Islam sendiri mengandung pengertian agama yang damai, selamat, dan menyerahkan diri. Islam adalah rahmatan lil alamin, itu agama yang menjadi rahmat bagi seluruh Arab. Islam itu selalu menawarkan dialog dan toleransi, tidak menawarkan kekerasan, dalam bentuk saling menghormati dan tanpa paksaan. Ciri-ciri orang yang berperilaku toleransi, yang pertama ada memahami perbedaan, yang kedua menghormati keputusan orang lain, yang ketiga mau menerima kritik, yang ketiga tidak sombong, yang kelima tidak egois, yang keenam tidak memaksakan kehendak, yang ketujuh tidak merendahkan orang lain. Nilai-nilai positif orang-orang yang bersifat toleransi pertama adalah meningkatkan saling menghormati.